kita semua berpeluang untuk jadi orang gila. Kalian tahu nggak ketika Charles Darwin mencetuskan teori evolusinya pertama kali, reaksi orang-orang tentang dia tuh buruk banget. Dan banyak orang yang ngatain dia gila. Dan karya-karyanya itu dihina mati-matian oleh para akademisi yang kontra sama dia. Atau di dunia Islam ada Sultan Muhammad Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan cara yang gak masuk akal sampai ahli sejarah itu ngatain Muhammad Fatih itu gila. Dari kisah-kisah ini aku tuh mikir sebenarnya apa sih batas istilah kata gila, dan aku tercerahkan setelah aku baca karya Paulo Coelho yang judulnya Veronica Memutuskan Mati. Kalian dengerin, apa artinya gila? Setiap orang yang hidup di dunianya sendiri termasuk gila, seperti skizofren, psikopat, maniak. Maksudku orang yang berbeda dari orang lain. Ada Einstein yang mengatakan bahwa tidak ada waktu atau ruang, yang ada hanya kombinasi keduanya. Atau The Beatles yang menciptakan jenis musik yang sama sekali berbeda dan berpakaian seperti manusia dari zaman yang berbeda. Orang-orang yang seperti itu dan masih ada ribuan lainnya, semuanya hidup dalam dunia mereka sendiri. Kalau kita pakai definisi gila yang dipaparkan oleh Paulo Coelho, bahwa orang gila adalah mereka yang hidup di dunianya masing-masing dan menjalani hidup dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Maka kesimpulannya adalah bahwa kita semua berpeluang untuk jadi orang gila. Aku kasih satu contoh. Jadi aku punya teman yang bercita-cita untuk keliling ke 30 negara sebelum umurnya 30 tahun. Tapi di satu sisi temanku ini masih belum mandiri secara finansial. Masih pekerja lepas dan masih seorang mahasiswa. Dan ketika temanku yang lain dengar cerita tentang temanku ini, banyak yang mengatakan kalau dia itu terlalu banyak mimpi. Let's say dia bisa dibilang gila kalau kita pakai definisi dari Paulo Coelho. Dan definisi Paulo Coelho terdengar masuk akal. Orang akan menganggap kita gila sampai kita bisa nunjukkan hasil.